Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ثم أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat, segenap jamaah Masjid Darun Ni'mah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama dan harus kita utamakan adalah memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, karunia, rahmat dan keberkahan dalam kehidupan kita. Dengan nikmat yang Allah berikan berupa keimanan dan keislaman yang sampai saat ini masih ada di dalam diri kita, maka kita mampu berkomitmen untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan nikmat sehat wal afiyah, kita mampu menunaikan ibadah salat, mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain yang tak mampu dikerjakan oleh orang-orang yang saat ini diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat taufik dan hidayah darinya, maka Allah mudahkan kita berada di tempat ini. Allah ringankan langkah kaki kita sehingga tidak mampu kita melakukan suatu amalan kecuali dikarenakan Allah yang memudahkan dan memberikan taufik kepada kita. Itulah sebabnya dan rahasianya kenapa selepas sholat kita disunnahkan dan dianjurkan untuk melafalkan suatu zikir yang insya Allah semua hafal, yang insya Allah semua mengetahuinya jika memang dia istiqamah mengamalkannya, yaitu adalah bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrik, tolong aku untuk senantiasa mengingatmu dalam zikirku, wa syukrika, dan tolong aku untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan berikan hamba pertolongan untuk selalu memperbaiki ibadah hambamu ini. Karena semuanya datang disebabkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika seorang mukmin betul-betul memahami tentang ma'unah dari Allah, tentang taufik dari Allah dari setiap amal yang dikerjakan, maka tidak ada celah untuk hamba tersebut sombong dan merasa hebat dengan amal yang ia kerjakan. Karena umumnya seseorang yang merasa hebat, merasa di atas yang lain, merasa lebih banyak amalnya dibandingkan orang lain, umumnya hal itu karena ia merasa itu adalah usaha dan jerih payahnya. Salat tahajud yang ia kerjakan, zikir panjang yang ia lakukan, sedekah yang setiap hari ia keluarkan, jika yang ia fahami itu semua adalah hasil jerih payah dan usaha dia, tentu ia akan sombong ketika menyaksikan ada orang lain yang tidak sehebat dia. Namun jika ia pahami betul semua amal saleh yang tadi kita sebutkan, semuanya mampu ia kerjakan karena memang Allah yang memberinya taufik, memudahkannya, maka tidak akan ada celah dia untuk sombong, karena semua yang baik-baik itu akan ia kembalikan kepada zat yang maha baik, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan, kita tunaikan kepada junjungan seluruh alam, pemimpinnya para nabi dan rasul, atau disebut dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yang kehadirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, atau disebut dengan rahmatan lil alamin, dan dialah penutupnya para nabi dan rasul. Tidak ada nabi maupun rasul selepas wafatnya beliau, atau disebut juga dengan khataman nabiyyin. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sosok yang sama-sama kita cintai dan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Betapa besarnya keagungan nama beliau, betapa besarnya kemuliaan beliau, dan betapa bernilainya beliau di hati para umatnya, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Manusia diperintahkan untuk bersalawat kepada beliau, namun jauh sebelum perintah itu ada, Allah Jalla Jalaluhu dan para malaikat sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah saya katakan bahwasannya ibadah salat yang kita kerjakan, seandainya kita tidak mengucap salawat kepada beliau, niscaya tidak akan diterima dan tidak sah salatnya. Kenapa demikian? Karena di antara rangkaian rukun salat, di dalam tasyahud yang terakhir, di dalam duduk tahiyat yang terakhir, terdapat satu rukun yang sangat penting. Jika ini tertinggal dalam kondisi sengaja ataupun tidak sengaja, maka solatnya tidak sah. Karena seperti itulah rukun dalam solat. Rukun dalam solat ibarat rukun dalam ibadah haji. Jika tidak diraih, tidak bisa digantikan dengan membayar dam pada rukun haji. Maka pada rukun solat jika tertinggal tak bisa digantikan dengan yang namanya sujud sahwi. Yang bisa adalah wajib solat, itu pun dengan catatan jika ditinggalkan secara sengaja. Tapi kalau rukun solat mau sengaja ataupun tidak sengaja, maka solatnya menjadi tidak sah, solatnya dianggap batal. Dan salah satu rukun solat adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud yang terakhir atau tahiyat yang terakhir. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi hari ini insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita membahas satu pembahasan yang sangat penting. Kenapa begitu penting? Karena insyaallah setiap kita akan mengalaminya. Kenapa begitu penting? Karena pembahasan kita ini akan menjadi acuan bagi kita. Apakah kelak kita termasuk orang-orang yang selamat
di yaumil qiyamah kelak, atau kita termasuk orang-orang yang tidak selamat. Kenapa begitu penting? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali mengingatkan kita tentang pembahasan kita ini, yaitu adalah pembahasan tentang pertanyaan di alam kubur, di alam barzakh. Kita mengetahui bersama, bahkan pengetahuan ini sudah termasuk ma'ulima minad din bid-darurah. Bahasa para ulama adalah sesuatu yang harus dan wajib diketahui oleh orang beriman tentang perkara agamanya. Dan jika ini tidak diyakini, maka seseorang bisa keluar dari agama Islam. Hadis yang membicarakan tentang ini pun sudah hampir bisa dikatakan hadisnya mutawatir. Periwayatan hadis yang paling kuat diriwayatkan oleh puluhan para sahabat, bahkan ratusan orang. Diriwayatkan generasi berikutnya tabi'in juga dengan jumlah yang tak kalah banyak. Diriwayatkan juga oleh generasi berikutnya tabi'ut tabi'in dengan perawi yang semakin banyak. Itu yang disebut dengan hadis mutawatir, tingkat kesahihan hadis yang paling tinggi. Walaupun dengan lafal yang berbeda-beda, atau juga disebut dengan mutawatir ma'nawi. Ada hadis yang sifatnya tingkat kesahihannya paling tinggi, disebut mutawatir. Ada jenis yang pertama secara lafzi, lafalnya mau dari jalur sahabat manapun, mau perawi hadis manapun, sama semua. Contohnya adalah Nabi SAW bersabda, "Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, berdusta atas nama Nabi banyak sekali macamnya, yang sangat masif sekarang ada di mana-mana, viral di media sosial, menyebarkan hadis-hadis palsu. Itu adalah dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa tanggal 1 Muharram, maka dibebaskan dari api neraka. Yang berpuasa di tanggal keduanya diberikan pahala sekian ribu atau sekian ratus ribu. Yang berpuasa di hari ketiganya, para malaikat bersalawat dan memohonkan rahmat untuknya. Yang berpuasa di hari berikutnya, terus setiap tanggal di dalam bulan Muharram ada keutamaan khusus. Itu adalah hadis palsu. Biasanya di bulan Rajab, itu juga banyak. Barang siapa yang memberitahukan tentang informasi kedatangan bulan Rajab, maka dia dianggap sama beribadah selama 80 tahun. Hanya menginformasikannya saja. Hadis palsu. Ya, biasanya di bulan Rabiul Awal juga terdapat kisah hadis palsu tentang Aminah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau didatangi oleh 4 orang wanita. Satu wanita adalah ibundanya seluruh manusia, Sayyidah Hawa, istri Nabi Adam. Wanita kedua adalah Maryam binti Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wanita yang ketiga adalah Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istri dari Fir'aun. Kemudian wanita yang keempat yaitu adalah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Keempat-empatnya menguatkan Aminah dan mengatakan agar jangan khawatir karena kau akan melahirkan manusia yang paling mulia. Hadis palsu. Banyak hadis palsu berterbaran. Ya, banyak sekali. Hati-hati. Nabi ingatkan, man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Walaupun niatnya baik, tidak ada dalam istilah Islam niat baik
kemudian dilakukan padahal itu tidak diajarkan dan tidak diperkenankan oleh syariat. Tidak ada istilah Robin Hood dalam agama Islam, melakukan pencurian untuk dibagi-bagikan sebagai bentuk sedekah. Sedekah diterima jika yang didapatkan dari hasil yang baik. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak akan menerima amal hambanya kecuali dari cara yang baik. Maka walaupun niatnya bagus, maka hadis palsu ini tidak diperkenankan. Bahkan Nabi mengancamnya, hendaklah yang memalsukan hadis menempatkan atau bersiap-siap karena ia sudah dijamin neraka. Dan sudah kita sampaikan di majlis yang sama di kesempatan yang berbeda, bahwasannya para sahabat itu ngerti banget betapa besarnya dosa memalsukan hadis Nabi. Sehingga tidak ada satupun di antara mereka yang berani memalsukan hadis. Sahabat ada yang murtad, ada Rajal bin Unfuwa yang murtad dan mengikut kepada kelompoknya Musailamah al-Kazzab, yang akhirnya su'ul khatimah, mati di tangan kakaknya Umar bin Al-Khattab yang bernama Zaid bin Al-Khattab. Sahabat ada yang mencuri, ada. Sahabat ada yang berzina, ada. Sahabat ada yang melakukan serong, bahkan berzina dengan istri sahabat yang lain, ada. Tapi tidak ada satupun sahabat dalam riwayat mereka memalsukan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka tahu sudah dijamin neraka oleh Allah dan Rasulnya. Maka hadis ini tentang memalsukan hadis, ini hadis yang mutawatir, tingkat kesahihan yang paling tinggi secara lafaz. Tapi ada juga mutawatir secara makna, lafalnya banyak, dari jalur riwayat sahabat yang banyak, perawinya banyak juga. Contohnya apa? Hadis Nabi ketika berdoa mengangkat tangan, itu banyak sekali, riwayatnya berbeda-beda, tapi menyimpulkan bahwasannya di antara adab dan sunnah berdoa adalah mengangkat tangan. Dan Nabi SAW sampaikan, innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya'a was sitra. Sesungguhnya Allah Maha malu, Allah Maha menutup, dan Allah cinta kepada sifat malu dan cinta kepada sifat orang yang suka menutupi kesalahan dan aib orang lain. Lalu apa yang dimaksud Allah Maha malu? Sedangkan yang kita tahu malu ini sifatnya manusia. Maka Nabi terangkan malunya Allah beda dengan malunya manusia. Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun tandingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi terangkan apa yang dimaksud dengan malunya Allah. Allah malu tatkala menyaksikan hambanya sudah angkat tangan, memanjatkan doa, menyebutkan permintaan, mengajukan proposal kepada Allah, kemudian ia kembalikan, maksudnya selesai berdoa dalam kondisi tangannya hampa, tidak dikabulkan oleh Allah. Setiap yang berdoa angkat tangan, memohon dan ikhlas dalam berdoa kepada Allah, sepanjang dia menjaga dari dua hal, yaitu berdoanya bukan untuk bermaksiat, berdoanya juga bukan untuk memutus silaturahim, sepanjang itu pasti Allah respon doanya. Kenapa? Allah sangat malu kalau dibiarkan kembalinya tangan dalam kondisi tangan hampa. Itu yang dimaksud Allah Maha malu. Nah, salah satu juga hadis mutawatir, yang mutawatirnya bukan lafal tapi maknanya, yaitu adalah tentang pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur atau di alam barzakh. Ini mutawatir. Jadi nggak ada keraguan sama sekali dipertanyakan keimanan seseorang ketika masih ragu dengan masalah yang seperti ini. Nah, sebelum kita memulai, ada sebuah kisah yang sangat menarik dan mohon dijadikan renungan dan hayati betul tentang kisah ini.
Seorang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, begitu banyak kemuliaan beliau, tak sempat waktu untuk menyebutkan dan mengabsen keutamaan dan kemuliaan beliau. Beliau Zunnurain, menantunya Rasulullah SAW, ya, menikahi dua putri Nabi SAW. Bahkan setelah wafat putri Nabi yang kedua, ya, Ruqayyah, beliau nikahi tahun kedua Hijriah setelah perang Badar, wafat karena sakit. Dan itu yang membuat Utsman tidak ikut dalam perang Badar, tapi Nabi jamin dia dapat pahalanya dan diberikan harta ghanimah. Kemudian beliau menikah lagi dengan Sayyidah Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Di tahun ke-9 Hijriah wafat juga, sampai Nabi SAW berkata kepada Utsman ketika ia menangis mendatangi Nabi SAW, bukan tangisan cengeng laki-laki ditinggal perempuan, bukan, yang ia tangisi atas alasan apa? Dia memiliki kedekatan Nabi setelah putri Nabi sudah wafat. Maka Nabi sampai mengatakan, laukanat indi salisatun, hai Utsman, seandainya saya masih punya lagi putri saya yang lain, la zawwajtukaha, niscaya aku akan nikahkan dia dengan kamu lagi tuh. Sedangkan putri Nabi yang terakhir, Sayyidah Fatimah, sudah Nabi nikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah nggak ada lagi putrinya. Ya, tapi kata Nabi begitu, kalau saya punya lagi ya Utsman, saya kawinkan lagi sama kamu. Coba, ini definisi buronan mertua nih kayak gini. Betul-betul semua laki-laki yang punya anak perempuan ingin sekali anaknya dinikahkan dengan Utsman. Ya, sosok laki-laki yang sangat sempurna. Tapi Utsman ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika beliau melewati beberapa kuburan-kuburan di pemakaman, dijelaskan di pemakaman Baqi' tentunya, yang sekarang ada di sisi Masjid Nabawi, ya. Ketika itu ajudannya Utsman bin Affan yang bernama Hani, ini Hani laki-laki ya, mohon dipahami betul. Hani bukan perempuan. Kalau di kita nama Hani biasanya perempuan. Hani ini laki-laki. Jangan salah, nanti dibilangnya, Utsman sama perempuan, ngapain gitu. Sama kayak kepercayaan beberapa kaum muslimin. Nabi SAW berdagang dengan siapa? Dengan Maisarah dulu. Yang ada di pikiran orang-orang, Maisarah perempuan. Gak ada, Nabi itu ceritanya dua-duaan sama cewek. Baik sebelum beliau menjadi Nabi maupun setelahnya. Ya, karena berdua-dua dengan cewek yang bukan mahram itu adalah khalwat, haram. Kata Nabi yang ketiganya syahid. Maisarah itu laki-laki itu. Dialah budaknya Khadijah. Ya, begitupun Utsman. Beliau bersama ajudannya namanya Hani, ini laki-laki ya, bukan perempuan. Maka Hani menyaksikan ada hal yang berbeda. Ya. Ketika berada di pemakaman, Utsman itu menangis sejadi-jadinya. Air mata berderai membasahi janggutnya. Dan karena dia ajudannya Utsman, dia tahu persis tentang Amirul Mukminin Utsman. Yang dia tahu, ini Utsman kalau diceritakan tentang neraka, azabnya, malaikat yang menyiksanya, orang-orang yang menjadi penghuninya, gak pernah tuh khalifah menangis kalau diceritakan tentang neraka. Lah kok ini baru melihat kuburan aja langsung nangis. Padahal umumnya yang kita tahu bersama, yang ada di akhirat berupa neraka, siksanya itu kan lebih dahsyat daripada alam barzakh. Lebih berat lagi siksa neraka daripada siksa yang terjadi di alam barzakh. Lah kenapa sekelas Utsman malah nangisnya ketika tadabbur tentang kematian atau alam barzakh daripada tadabbur tentang neraka? Hal ini membuat aneh bagi Hani, dan dia statusnya adalah ajudannya Utsman dan sekaligus seorang tabi'in yang berjumpa dengan sahabat dan tak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman berkata bahwasannya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya
alam kubur. Ini adalah gerbang awal menuju akhirat. Bahkan kalau mau kita buat klasifikasinya, alam barzakh itu bagian dari akhirat, cuman yang paling awal. Sedangkan lawan akhirat adalah dunia. Ya, orang sudah lepas dari kehidupan dunia, dia sudah menuju akhirat. Dan yang pertama yang dia lalui adalah alam barzakh. Kata Utsman, sesungguhnya gerbang pertama menuju akhirat itu adalah alam kubur. Dan kata Rasulullah SAW, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Ini patokan dan acuannya nih. Kalau seseorang selamat di alam kubur, maka ujian di akhirat nanti akan terasa lebih mudah. Padahal kita tahu perjalanan akhirat itu panjang sekali. Lebih panjang dan lebih lama lagi perjalanan akhirat daripada usia kita yang cuma 60-70 tahunan ini. Ya, seseorang dibangkitkan di padang mahsyar, berdiri lama, berdiri panjang, kemudian mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi SAW. Nabi Muhammad seorang yang melobi Allah supaya kita bisa beranjak dari tempat yang sangat menyulitkan itu. Tatkala matahari didekatkan sedekat-dekatnya, ada yang kelelep karena keringatnya begitu banyak disebabkan amal salah yang ia lakukan sepanjang di dunia. Sangat menakutkan, dan kekhawatiran tentang selamat atau enggak ini selalu membayang-bayang kita. Datang ke Nabi Adam dioper ke Nabi Nuh, datang ke Nabi Nuh dioper lagi ke Nabi Ibrahim, datang ke Ibrahim dioper lagi ke Nabi Musa, datang ke Nabi Musa dioper ke Nabi Isa, dan Nabi Isa sampaikan datang kepada Muhammad, dia seorang yang bisa menyelamatkan kalian. Nabi SAW sujud memuji-muji Allah dengan pujian yang tak pernah beliau ucapkan ketika masih di dunia, sampai Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, hai Muhammad angkat kepalamu, berikan syafaat. Ya Muhammad adkhil jannah min ummatika man la hisaba alaihi wal adab min babil aiman min abwabil jannah. Hai Muhammad, masukkan sebagian umatmu ke dalam surgaku melalui pintu aiman, dan mereka orang-orang khusus, orang-orang yang tidak kena hisab dan gak kena azab sama sekali, masuk surga langsung lewat pintu aiman. Setelah itu apa? Datang ke telaga Nabi. Ada yang ditolak sama Nabi karena merubah ajaran Nabi SAW. Setelah itu apa lagi? Hisab. Setelah itu apa lagi? Mizan, ditimbang amalnya. Setelah itu melewati sirat. Ini panjang banget fasenya. Karena panjang, sangat sulit dan berat. Dan kita nggak tahu kita berhasil atau enggak dan selamat. Tapi kalau kita bisa memastikan di alam barzakh, di alam kubur kita selamat, kata Nabi, fama ba'dahu aisaru minhu. Nanti pas fase perjalanan akhirat akan terasa lebih mudah. Sebaliknya, wa in lam yanju minhu, kalau dia termasuk yang enggak selamat di alam kubur, enggak berhasil menjawab pertanyaan munkar dan nakir, fama ba'dahu asyaddu minhu. Nabi pastikan dia pasti lebih sulit lagi melewati ujian di alam akhirat sana. Jadi ini acuannya nih, ini sangat penting. Patokannya kita selamat di sini, udah selamat nanti di akhirat. Gak selamat di alam barzakh, gak akan selamat nanti di yaumil qiyamah. Ya, dan Nabi kasih tahu secara rinci dalam hadis riwayat Imam Ahmad, perjalanan ruh kita itu sampai ditanya oleh munkar dan nakir. Ada satu hadis yang sangat panjang sekali, diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan Nabi sedang hadir dalam pemakaman salah seorang sahabat Ansor. Nabi SAW membiarkan sahabat untuk melakukan amal soleh, menyediakan kepada mereka untuk yang membawa dan memikul. Dulu Nabi sudah mencontohkan, Nabi semakin tua, ada yang lebih prioritas daripada itu. Maka beberapa sahabat muda itu yang menggotong. Nabi menunggu di pemakaman Baqi'. Sampai jenazah itu datang, ternyata belum dibikin lahatnya. Ya, kalau istilah kita liang lahat. Sebenarnya lahat itu berbeda dengan liangnya. Ya, liangnya itu lubangnya.
Lahat itu lubang kecil lagi yang mengarah kepada kiblat. Nanti untuk dipojokkan ke sana, dan itu sunnah lebih utama daripada diletak di tengah saja. Ya. Kemudian sembari menunggu itu Nabi SAW mengambil sebatang kayu. Nabi membuat garis-garis gitu di atas tanah. Kalau ini bukan Nabi yang ngelakuin mah nggak perlu diperhatiin sama orang, karena nggak penting banget gitu. Itu orang bilang kurang kerjaan. Tapi karena Rasulullah SAW yang melakukan, dan kita tahu tidak ada yang tidak penting dari diri Rasulullah. Semua yang beliau kerjakan itu penting karena semua dibingkai oleh wahyu. Ya, semua ucapan beliau itu dari wahyu. Semua gerak-gerik dan gestur tubuh Nabi itu semua adalah dari wahyu. Maka semuanya penting. Nabi bikin garis-garis gitu. Nah, kemudian sembari dilakukan prosesi pemakaman, Nabi SAW bersabda, "Ista'izu billahi min azabil qabri." Mintalah kalian semua perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Langsung sahabat semua berseloroh. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada Engkau dari azab kubur. 3 kali para sahabat membaca itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang beriman dan banyak melakukan amal soleh, tatkala ia mau berpisah dari dunia ini, baru mau, istilah kita camat, calon mati itu. Dan semua kita insya Allah camat itu. Nggak perlu jadi lurah dulu, nggak perlu jadi ketua RW, langsung kita semua ini camat insya Allah. Kata Nabi, ketika dia hendak wafat, turun dari langit para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, sejauh mata memandang. Turun malaikat ini duduk di sekitaran si camat ini, dan disitulah berlaku firman Allah, "Fabasarukal yawma hadid." Pada hari itu matamu menjadi tajam. Artinya apa? Orang-orang yang hendak mati kadang-kadang Allah singkapkan beberapa hal yang gaib dilihat penuhnya gitu. Malaikat sejauh mata memandang. Apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa kain kafan dari surga dan parfum dari surga. Kemudian mereka menanti malakul maut, pemimpin mereka, yaitu malaikat pencabut nyawa. Datang malaikat pencabut nyawa, tidak perlu dipegang ubun-ubunnya, tidak perlu dicabut nyawanya, cukup diucapkan, "Ayyatuhan nafsu thayyibah, irji'i ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Dalam riwayat, "Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Hai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, keluar dengan mudah seperti tetesan air. Kemudian segera rohnya keluar, diperebutkan oleh malaikat yang sedang menanti dengan kain kafan mereka. Dimasukkan ke dalam kain kafan, diberikan wewangian dan balsam. Ibaratnya kalau di dunianya jasadnya itu dikafankan oleh manusia, sedangkan ruhnya yang mengkafani adalah malah dibawa ke langit yang pertama. Di situ dibicarakan oleh para malaikat, ini ruh siapa yang wangi banget. Ya, mudah-mudahan nama kita tuh yang disebut-sebut kelak. Ya, karena dibicarakan viral itu di sejagat langit itu, maka malaikat yang di langit pertama ikutan iring-iringan ini. Naik ke langit kedua, yang di langit kedua sama lagi membicarakan, bertambah banyak lagi yang mengiringi ruh orang beriman ini, terus sampai ke langit yang ketujuh, dan tidak diizinkan naik lagi karena di atas langit ketujuh ada Sidratul Muntaha, dan itu yang berhak menginjakkan kaki di sana hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Allah berfirman ya kepada malaikat, kembalikan ini ke jasadnya. Karena ia diciptakan olehku dari tanah, maka ia kembali ke tanah dan kelak akan dibangkitkan di yaumil qiyamah nanti juga dari tanah. Kemudian kata Allah, letakkan catatan amalnya di Illiyin. Kalla inna kitabal abrari lafi Illiyin. Illiyin itu di langit ketujuh, tempat yang paling tinggi.
Allah letakkan catatan amal orang-orang beriman dan rajin beramal soleh. Kemudian betul diletakkan lagi. Setelah diletakkan, terjadi apa? Terjadi himpitan yang semua orang merasakannya. Himpitan apa itu? Himpitan sejenak. Kubur itu sebelum dilapangkan, dan kita sering mendoakan orangnya ketika dia wafat, ya Allah jadikan kuburnya seperti min riyadil jannah, taman-taman surga. Ya Allah lapangkan kuburnya. Kan kita suka mengucapkan itu. Walaupun Allah lapangkan kuburnya, tapi sebelum itu, setiap insan kecuali para nabi dan rasul pasti pernah merasakan dohtotun. Dohtot itu apa? Himpitan. Dihimpit dulu tuh semuanya. Tapi ada yang pasca dihimpit dibiarkan terus menyempit. Ada juga setelah dihimpit langsung dilapangkan kembali. Ada yang dihimpit agak lama baru akhirnya dilapangkan. Semua tergantung apa? Semua tergantung amal soleh. Bahkan manusia yang meninggalnya membuat arsy Allah bergetar, yang meninggalnya membuat pintu-pintu langit terbuka, yang meninggalnya dihadiri oleh 70.000 malaikat. Siapa sahabat ini? Sa'ad bin Mu'az, orang Ansor, Masya Allah. Beliau meninggal, arsy Allah bergetar. Arsy Allah, Dzul Arsyil Majid, arsy Allah yang mulia, Dzul Arsyil Karim, Dzul Arsyil Azim. Berapa banyak Allah sebutkan sifat-sifat arsy-Nya. Arsy yang azim, yang sangat agung, maha agung. Arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Arsy, dan arsy ini menaungi seluruh alam semesta. Semua kita berada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa bergetar cuma disebabkan kematian seorang manusia. Berarti manusia ini sangat luar biasa di sisi Allah. Kata Nabi SAW, taharraka lahul arsy. Arsy Allah bergetar disebabkan kematian Sa'ad bin Mu'az. Wa futihat lahu abwaabus sama. Pintu-pintu langit sampai terbuka. Biasanya pintu langit terbuka kalau kita memuji Allah. Ya, dalam doa iftitah ada tuh beberapa doa iftitah yang membuat pintu langit terbuka. Setiap Senin dan Kamis pintu langit terbuka. Tapi dengan kematian seorang beriman yang suka beramal soleh, dan dia sahabat Nabi, pintu langit pun terbuka. Wa syahidahu sab'una alfa malakin. 70.000 malaikat menghadiri kematiannya Sa'ad bin Mu'az. Tapi kata Nabi, walaupun keutamaannya luar biasa, tetap saja Sa'ad bin Mu'az kena juga yang namanya himpitan di alam kubur. Lah kalau Sa'ad kena, apalagi kita, Pak? Kita ini tipe orang yang maksimalis beramal salah, minimalis beramal soleh. Pasti kita kena himpitan itu. Cuman kita bisa pastikan dari sekarang, kita bisa milih mau dihimpit lama, mau dihimpit seterusnya, atau mau dihimpit cuma sebentar saja seperti Sa'ad bin Mu'az. Dihimpit, setelah itu apa? Lapang lagi, lapang, dan lapang terus. Nah kemudian barulah datang siapa? Munkar dan Nakir. Nah pertanyaan yang sangat-sangat populer. Pertanyaan yang walaupun kita latihan tiap hari menjawabnya hari ini, selama kita masih di dunia, belum tentu bisa jawab nanti. Ya, ada ayah sama anak bikin dialog ya, man rabbuka, rabbi Allah, wa madinuka dinil Islam. Tetap aja belum tentu bisa ngejawab nanti, karena kunci jawabannya nggak akan keluar kecuali dia banyak melakukan amal soleh. Semua tergantung pada amalan. Ya, 3 pertanyaan yang sangat populer. Ada sebagian ulama menambahkan, sebenarnya selain 3 ada lagi pertanyaan lain seperti aina kiblatuk, di mana kiblatmu, wa ma kitabuk, dan apa kitabmu. Tapi sampai sekarang yang berbicara belum pernah dapat hadis pastinya tuh ada di riwayat apa. Tapi kalau yang sudah pasti saja di dalam riwayat hadis itu 3 tadi itu. Pertanyaan siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu.
Dalam riwayat lain, sosok Nabi yang ditampilkan kepada dia. Kemudian ditanya, siapa laki-laki ini yang pernah diutus di tengah kamu? Nah, maka kata Nabi SAW, kalau dia berhasil menjawabnya, nah, setelah itu apa? Allah berfirman, berikan ia pakaian dari surga, hamparkan untuknya permadani dan karpet surga, dan sediakan jalan dia menuju surganya, dan tampilkan slide gambaran tentang kedudukan dia di surga. Kemudian saat itu dia langsung berkata, Rabbi ajjilis sa'ah, ya Allah, tolong percepat kiamat. Kenapa dia minta dipercepat? Karena yang sudah dia rasakan, sebagian daripada kenikmatan surga itu sudah menyenangkan banget. Apalagi dengan kenikmatan surga yang sesungguhnya, maka dia minta Allah supaya dipercepat. Ya, kemudian setelah itu datanglah sosok yang sangat indah. Boleh jadi tampan, boleh jadi cantik, boleh jadi apa, Allah yang lebih tahu. Dia bertanya, siapa engkau tampan sekali, indah sekali? Maka dia bercerita, aku adalah amalmu. Ya, kalau orang yang kafir, orang munafik, orang fasik, dan muslim KTP saja, maksudnya jarang sekali beramal soleh, jangan harap mendapatkan perlakuan seperti yang tadi kita ceritakan. Perlakuannya ya sebaliknya, berbalik 180 derajat. Kalau tadi mudah dicabut nyawanya, ini dipaksa. Kalau tadi wangi sekali ruhnya, ini bau busuk. Kalau tadi yang beriman beramal soleh viral namanya, karena kebaikan-kebaikannya, ini viral seantero langit dibicarakan kejelekannya. Terkenal di langit dia itu orang jelek. Maka jangan harap dicap baik di hadapan penduduk bumi atau manusia. Kemudian apa? Diletakkan catatan amalnya di sijjin, tempat paling rendah di muka bumi ini, lapisan-lapisan bumi. Ada namanya sijjin, diletakkan di sana. Kemudian setelah itu dikembalikan dan tidak mampu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah, lalu bagaimana dong supaya kita bisa berhasil? Karena kita bukan nabi dan rasul yang sudah pasti tidak diuji oleh Allah dengan pertanyaan munkar dan nakir. Ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, untuk memastikan nggak kena sama sekali, lewat itu azab kubur dari kita. Ini yang paling nikmat, ya. Yaitu yang pertama, memastikan kita mati syahid. Yang kedua, yaitu kita menjadikan diri termasuk para murabitin. Nanti kita terangkan ya. Kemudian yang ketiga, wafat di hari atau di malam Jumu'ah. Tapi tetap dalam agama Islam, lo orang non muslim mau mati malam Jumat, hari Jumat, ya nggak ngurus, tetap aja disiksa. Tapi kalau dia orang beriman dan wafatnya di malam Jumu'ah, insya Allah yang terbebas dari azab kubur. Kalau azab kubur nggak kena, pertanyaannya juga tidak kena. Memang sebagian ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud aman dari fitnah kubur, aman dari ujian dunia. Apakah betul-betul nggak ditanya sama sekali, atau ditanya tetapi dia mudah menjawab? Itu memang terjadi khilaf di antara para ulama. Jangan dikira khilaf itu cuma masalah fikih. Khilaf dalam masalah akidah juga banyak, tapi yang sifatnya furuk-furuk kayak begini nih, cabang dan sangat detail. Kenapa? Sangat terbatasnya dalil tentang hal itu. Ya, tapi ala kulli hal, tiga kriteria inilah yang paling selamat. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Ma'di Karib radhiyallahu taala anhu, bagi orang yang mati syahid ada 6 keutamaan yang nggak didapat selain yang mati syahid. Yang pertama, diampuni dosanya sejak tetesan darah yang pertama. Makanya orang yang mati di jalan Allah sangat bangga dengan luka-luka yang ada pada tubuhnya. Setiap luka ada darahnya, itu menjadi penggugur dosa dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa yara maq'adahu fil jannah, dia akan menyaksikan kedudukan surganya sebelum ia mati. Makanya kita lihat orang yang mati syahid banyak yang tersenyum. Kenapa? Bahagia betul, sebelum mati Allah tampakkan surganya. Dan itu berita gembira awalan untuk dia. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yujaru min azabil qabr, dilindungi dari azab kubur. Yang keempat, ya'manu minal faza'il akbar, dia merasa tenang dari faza'il akbar. Faza'il akbar itu ketakutan terbesar. Di mana itu? Di padang mahsyar. Kita khawatir, kita dalam bayang-bayang yang sangat menakutkan. Tapi orang yang mati syahid mah kalem aja. Ya, selalu dibisikkan oleh malaikat, la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Jangan khawatir kamu, jangan takut kamu, jangan sedih kamu. Selalu dibisikin itu. Ya. Nah, kemudian selain itu yang kelima, Pak, wa yudha'u ala ra'si taj. Di atas kepalanya diletakkan mahkota. Dalam riwayat lain diberikan baju kebesaran yang lebih mahal, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian dia diberikan bidadari khusus 72 wanita, dan ratu bidadarinya ya istrinya. Kemudian dia berhak memberi syafaat. Bagi berapa orang? Dalam satu riwayat disebutkan 70 orang dari kerabatnya. Di riwayat lain ada yang lebih. Itu tuh. Maka salah satunya tadi disebutkan adalah dilindungi dari azab kubur. Maka barang siapa yang bisa mati syahid di jalan Allah, segerakan supaya betul-betul terbebas dari azab kubur. Yang kedua tadi murabit. Murabit itu siapa? Orang-orang yang berjaga di perbatasan. Berjaga di perbatasan. Kita tahu negara-negara bisa terjadi konflik itu biasanya di awal karena perebutan batasan teritorial negara. Ya, maka siapapun mujahidin yang bertugas di perbatasan, terjadi konflik dan dia menjadi korban dan dia wafat, maka ia mati syahid juga. Ya, tapi amalan dia sebelum dia syahid. Kalau tadi kan syahid kriteria pertama. Dia belum syahid atau dia nggak mati syahid, tapi dia bertugas seperti itu, maka dia dianggap sebagai ribat kok. Dan ribat itu Masya Allah, kata Nabi SAW, ribat berjaga di perbatasan sehari aja, maka nilainya sama, setara dengan dia berpuasa full selama 1 bulan, dan malam harinya dia isi dengan qiyamul lail semalam suntuk tanpa tidur. Bisa nggak kita 1 bulan kayak begini? Hah? Ada yang bisa, Pak? Hah? Bapak Ibu ada yang bisa? Paginya puasa, ya, kemudian setelah itu malamnya nggak tidur sama sekali. Nggak tidur sama sekali untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Dan itu dalam skala 1 bulan, mampu nggak? Ya, ternyata ada satu amalan yang bisa setara dengan ini, yaitu berjaga di perbatasan selama 1 hari saja. Loh, gimana kalau tugasnya itu selama 3 bulan? Masya Allah. Nah, maka kata Nabi Muhammad SAW, setiap mayit itu amalannya sesuai dengan ketika dia wafat. Udah segitu. Tapi kata Nabi, kecuali orang-orang murabitun. Nah, itu tadi orang-orang yang berjaga di perbatasan. Setelah dia wafat, pahala ribatnya itu Allah kembangkan, Allah perbanyak, ya, sampai akhirnya ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'manu min fitnatil qabri, dan dia akan aman dari ujian di alam kubur. Sedangkan yang ketiga, Nabi SAW bersabda tentang orang muslim beriman yang wafat di hari Jumat atau malamnya, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah. Tidaklah setiap muslim yang wafat di hari Jumat atau di malamnya, melainkan apa kata Nabi SAW, illa waqahu Allahu min fitnatil qabri, melainkan Allah akan melindungi dia dari ujian di alam kubur. Ini 3 golongan yang sudah dipastikan
Bukan saya memastikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memastikan mereka terlindung dari azab kubur. Ya. Nah, yang kedua, sebelum saya lanjutkan, kita mau tanya jawab dikembangkan atau saya sebutkan lagi? Silakan, tinggal pilih. Mau lanjut ke tanya jawab atau saya sebutkan? Karena ini bisa aja ditanya juga. Hah? Gimana dengan lanjutkan ya? Oke, kalau sepakat dilanjutkan, berarti tadi yang pertama orang-orang yang dijamin mereka itu terlindung dari azab kubur. Nah, sekarang ada golongan selainnya tidak dijamin, tapi ada amal-amal yang menyebabkan dia bisa mudah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya, di bawahnya sedikit lah. Ya, orang-orang ini insya Allah mereka selamat, tapi tetap ditanya terlebih dahulu, sehingga sesuai dengan judul kita tuh kiat sukses itu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah, maka siapa-siapa mereka ini ada 5. Yang pertama yaitu orang-orang yang tetap komitmen dalam ketauhidan, menjaga akidahnya dan wafat dalam kondisi beragama Islam. Ya, tauhid, kalimat la ilaha illallah atau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tidak hanya dia hafal, tidak hanya dia baca, tapi dia komitmen mengamalkannya sampai di yaumil qiyamah. Inilah yang disebut dengan kalimat takwa, disebut juga dengan kalimat ikhlas, disebut juga dengan kalimat kalimatun baqiyatun, kalimat yang kekal. Kalau kalimat ikhlas ini yang suka kita baca pagi hari, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil tetap berada di atas kalimat ikhlas, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, istiqomah untuk melakukan banyak amal soleh, wabil khusus salat, puasa dan sedekah. Salat, puasa dan sedekah ini wabil khusus. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, jalur riwayatnya dari sahabat yang nama Abu Hurairah, Nabi pernah memberitahukan kepada kita, seorang mayit, ya, dia akan ditanya oleh munkar dan nakir. Kemudian jika dia banyak melakukan amal soleh, maka Allah letakkan sholatnya di sisi kepalanya, Allah letakkan puasanya di sebelah kanannya, Allah letakkan zakat atau sedekahnya di sisi kiri, dan sisa-sisa amal-amal soleh lain dan kebaikan lain diletakkan di sisi kakinya, dilindungi itu, terprotek itu oleh amal-amal soleh. Berarti semakin banyak sholatnya, semakin terlindungi, semakin bagus tuh. Ada imun khusus dari Allah bagi orang yang bahkan sudah wafat. Ya, sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap kali malaikat menyerang dari sisi manapun, maka tercegah dengan amal-amal soleh. Kata Nabi, fayu'ta min qibali ra'si, datang dari sisi kepalanya. Maka solat berkata, ma qabli madkhal, ma qibali madkhal, dari sini nggak ada celah untuk kamu lewat. Sisi kanan mau diserang, puasanya berkata, ma qibali madkhal, dari sisi sini nggak ada celah sama sekali untuk lewat. Begitu seterusnya, sehingga dia dilindungi oleh Allah. Ya, hadis ini kan menunjukkan ini lebih rendah daripada 3 golongan yang sebelumnya kita sebutkan, karena dia terjadi penyerangan terlebih dahulu. Ya, kemudian yang ketiga yaitu adalah orang yang rutin membaca surat Al-Mulk 30 ayat tok.
cuma butuh 10 menit atau kurang kita membacanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada seorang sahabat Nabi SAW, diceritakan oleh Ibnu Abbas, ada salah seorang sahabat Nabi, ketika dia malam hari membuat kemah, dia nggak sadar kemah yang dia buat di atas kuburan. Nggak sadar dia. Nah itu kan menunjukkan Pak, kuburan di zaman sahabat dan Nabi itu nggak kayak kuburan di zaman kita. Dibikin kijing, dipertebal semennya, marmernya, diperindah sekali, bahkan lebih indah daripada masjid. Dipajang foto-foto, bahkan bunga-bunga tiap hari harus diganti. Yang mau datang disediakan kotak untuk infak, untuk mengurus atau merawat ini. Kan beda banget. Kalau sahabat dulu rata, makanya mereka nggak sadar tuh bikin kemah ternyata di atas kubur, langsung melapor ke Nabi. Tapi sebelum melapor ke Nabi, ketika dia sadar itu adalah kuburan, dia segera cabut, terus dia ngedengar laki-laki membaca surat Tabarok. Maka sahabat ini ceritain ke Nabi, ya Rasul, saya mohon maaf nggak sengaja saya bikin kemah begini, tapi saya mendengar di malam itu ada laki-laki yang membaca surat Tabarok. Apa pendapatmu wahai Rasulullah SAW? Nabi sedang bersabda, hiyal mani'ah wal munjiyah tunjika min azabil qabri. Memang surat Tabarok dia adalah al-mani'ah yang mencegah, dan dia munjiyah yang menyelamatkan dari azab kubur. Kalau rutin tiap malam dibaca, nggak di malam khusus ya, malam apapun, kalau bisa setiap malam, maka insya Allah dia akan berhasil untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Yang keempat, berdoa. Dan doa ini bisa dari kita sendiri atau lewat orang lain. Contoh doa dari diri sendiri, ini amalan Nabi. Setiap sebelum salam, Nabi SAW nggak pernah lewat berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam pertama, wa a'udzubika min azabil qabri kedua, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal ketiga, wa a'udzubika min fitnatil mahya keempat, wal mamat kelima. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram 7, sekitar 7. Satu riwayat 4, riwayat lain 3, riwayat lain 2. Ini kalau digabungkan sekitar 7 totalnya. Dan yang terbaik ya dibaca semua 7-7-nya. Kalau mau 4 ya silakan, 3 silakan. Tapi yang terbaik 4. Dari apa? Minta perlindungan dari azab neraka jahanam. Yang kedua dari azab kubur. Yang ketiga dari ujian berjumpa dengan Dajjal. Itu ujian paling berat nanti. Yang keempat, min fitnatil mahya fitnatil mamat. Mahya itu fitnah ketika masih hidup. Al-mamat fitnah ketika sudah wafat. Apa itu fitnah? Ujian. Ya, fitnah itu ujian. Yang keenam, minal maksam. Dilindungi dari perbuatan dosa. Wal maghram, dari terlilit hutang. 7 ini Nabi baca sebelum salam. Ini untuk diri sendiri dan bisa juga dengan lafal yang umum. Contoh dia jadi imam dan dia tahu nggak semua jamaah membaca ini, maka bagus sekali kalau dia bacanya pakai kalimat nahnu. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, dengan niatan untuk semua jamaah. Nah berikutnya doa untuk orang lain juga bisa. Yaitu kita doakan Allahumma Allahumma ya Allah u'idzuka biha, ya Allah aku memohon perlindungan kepada Engkau untuk dia. Ya, untuk dia. Siapa? Bisa sebut namanya. Ya, bisa juga secara umum dengan bahasa Indonesia, ya Allah mudah-mudahan dia dilindungi dari azabku. Karena Nabi SAW yang berkata istaghfiru li akhikum, mohonkan ampunan untuk saudara kalian yang sudah wafat. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, menghindari amal-amal yang menjadi sebab dia terkena azab kubur. Banyak ya, salah satunya namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Yang suka mengadu domba, coba khawatir dengan ancaman dari Nabi SAW.
Yang kedua, kalau buang air atau buang air besar, ceboknya tidak bersih. Untuk dua kriteria ada dalam satu hadis, Nabi melewati kuburan dan berkata, ini orang dua ini ahli kubur sedang diazab. Tapi mereka diazab bukan karena sebab dosa besar. Nah itu Nabi sebutkan. Kemudian ada juga tentang hutang. Ini sesuatu yang sangat banyak. Sekarang yang berhutang lebih galak lagi daripada yang memberi hutang. Aneh sekali. Ya, zamannya sekarang orang hutang karena semuanya bisa dicicil. Jadi perilaku konsumtif itu sangat banyak di negeri kita. Kata Nabi SAW, Nabi nggak mau menyolatkan sahabatnya yang punya hutang. Sampai ada salah seorang sahabat Ansor, dia wafat, sudah diurus jenazahnya dan dimintakan kepada Rasul untuk memimpin sholat jenazahnya. Tapi Nabi tanya, "A'alaihi dain?" Dia punya hutang enggak? Kata sahabat, "Ia punya dinaron, punya 2 dinar ya Rasul." Ini enggak kecil nih. 1 dinar 3,5 juta, 2 dinar 7 juta kurang lebih. Maka Nabi SAW bilang, "Shallu ala sahibikum." Udah kalian aja nyolatin. Nabi enggak mau. Nabi enggak mau nyolatin orang yang hutang. Apalagi yang hutang negara. Apalagi yang korupsi gede-gedean, miliaran, triliunan. Bayangkan, 7 juta nggak disolatin, dia miliaran. Dan banyak ini terjadi. Kemarin haji ada lagi yang haji utang sama orang. Ditagih udah jatuh tempo, bilangnya nggak ada. Besoknya udah ada fotonya di tanah suci lagi. Padahal sudah jatuh tempo utang dia punya duit untuk bayar hutang, tapi malah maksain berangkat nggak tahu tuh hajinya mabrur atau enggak. Ya, ini berbahaya sekali. Masalah yang sering diremehkan itu. Nabi nggak mau nyolatin. Tapi ada sahabat Abu Qatadah berkata, "Ya Rasul, 2 dinarnya saya aja yang nanggung." Oke, kata Nabi, kalau ada yang nanggung aman, saya sholatin. Besoknya Nabi ketemu Abu Qatadah, Nabi tanya, "Udah dibayar belum hutangnya?" Kata Abu Qatadah, "Ya Rasul, baru kemarin, buru-buru amat." Ya udah, Nabi berlalu. Lusanya Nabi datang lagi, udah dibayar belum? Kata Abu Qatadah, "Baru aja selesai saya bayar." Apa kata Nabi SAW? "Al-ana barratta alaihi jillah." Mulai kamu bayar, kulit dia menjadi dingin. Sepanjang belum kamu bayar, dari dia wafat, sepanjang itu Allah bakar dia. Hutang. Dan Nabi terangkan, orang yang mati syahid masuk surga langsung, kecuali punya hutang. Hutang apa ya? Allah alam shawab 5 kriteria. Ya. Ada pertanyaan? Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 线路输入。 Pertanyaan terkait dengan ribat, dari menjaga di perbatasan memang benar-benar hanya bagi para tentara atau petugas keamanan yang menjaga keamanan negara, atau memang bisa dikiaskan kita menjaga kehormatan kita, menjaga anak istri kita dari manusia, menjaga umat kita dari kemalingan. Kalau masuk pada ribat, memang ribat itu benar-benar tentara atau petugas keamanan menjaga perbatasan. Ya, apakah bisa dikiaskan orang lain terhadap murabitun? Tidak bisa. Memang itu hakikatnya adalah mujahid yang berjaga di perbatasan, bukan untuk yang lain. Ya, adapun kalau pahala yang setara dengan dia mungkin ada. Sama Pak, kayak sekarang nih kita i'tikaf ba'da subuh sampai sholat isya. Kata Nabi SAW, "Kanat lahu ajro hajjatin wa umratin tamah. Ya, catatannya nih yang harus diketahui bersama. Salat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, catatannya adalah tidak keluar dari area masjid untuk iktikaf, bukan karena kebiasaan nongkrong. Kan niat itu membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Niatnya itu tergantung dia niatnya apa.
Yang ketiga, selama penantian i'tikaf di masjid itu dia melakukan amal soleh, memastikan tidak terjadi dua hal, batal wudhunya dan melakukan maksiat. Tapi untuk kriteria pertama yang batal wudhunya bisa disambung dengan segera mengambil wudhu lagi, masuk lagi. Kemudian berikutnya yang keempat, datang terbitnya matahari. Syuruk namanya. Salah kalau orang sebut sholat syuruk, sholat isyraq. Syuruk itu untuk mataharinya. Sholatnya namanya isyraq. Disebutkan langsung oleh Allah di surat Shad ayat 18. Yusabbihna bil ashiyyi wal isyraq. Summa, pakai summa nih. Makanya jangan buru-buru, santai aja. Ya, urusan dunia apalagi di hari Ahad, santai aja. Jangan terburu-buru. Ada bunyi langsung segera sholat, ada bunyi segera izin. Kata Nabi, summa itu memang harus ditunggu. Karena di waktu terbitnya matahari belum boleh untuk sholat. Ditunggu dulu 15 menit paling aman. Waktu syuruk kita makin mundur karena subuh kita juga makin mundur. 14.43 sekarang. 04.43, 04.44. Waktu masih setengah 5 kurang mah, jam 6 kita udah bisa sholat. Kenapa? Syuruknya juga makin maju karena subuhnya maju. Kalau subuhnya makin mundur, syuruknya juga makin mundur. 6.05, 6.06 itu baru terbitnya, belum boleh sholat. Tunggu dulu 15 menit paling aman. Maka berarti ya 6.20, 6.25 itu aman banget buat sholat. Ya, kemudian dia sholat 2 rakaat, itu yang mendapatkan pahala haji dan umroh. Tapi ini cuma amal yang setara dengan haji dan umroh. Kalau ada orang yang punya duit belum berangkat haji, nggak bisa gugur kewajiban hajinya dengan alasan saya tiap hari haji umroh. Ngerti gak? Pahalanya doang yang menyamai, tapi kewajibannya tidak gugur. Paham sampai sini? Ya. Jadi boleh kita katakan saya sudah haji dan umrah. Kapan? Tiap subuh saya i'tikaf. Ya, boleh. Maksudnya dapat pahala itu. Tapi kalau dia punya uang, punya kemampuan kesehatan, bisa berangkat ke sana, aman di sana, dan perempuan ada mahramnya, maka dia belum gugur kewajiban hajinya, walaupun tiap subuh selalu i'tikaf. Begitupun yang ditanya tentang murabit, apakah bisa disamakan seperti seorang laki-laki menjaga ini, menjaga itu? Tidak bisa. Nggak bisa menggantikan itu. Tapi kalau ditanya ada nggak pahala yang setara dengan ribat? Ada. Yang kata Nabi tadi sehari berjaga di perbatasan sama dengan sebulan puasa full dan malamnya semalam suntuk ibadah. Ada. Apa kata Rasulullah SAW? Menunggu waktu sholat berikutnya dengan i'tikaf di masjid. Enak kan? Ya, negara kita kan negara aman sentosa, nggak konflik. Cara kita tetap dapat pahala itu ini nih. Pada subuh menetap waktu sholat berikutnya sholat isya, atau datang sebelum asar setengah jam 15 menit sebelum azan menunggu waktu sholat berikutnya. Kata Nabi, fahuwa riba. Nabi tegaskan itu dapat pahala riba. Tapi kalau yang menggantikan betul-betul kedudukannya, tidak. Memang itu orang khusus, mujahid yang berjaga di perbatasan. Jelas ya kira-kira? Ya, jelas ya. Ada yang lain? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan tentang materi yang Ustaz katakan, sampaikan bahwa saya berpikir dari tadi saya berpikir lama. Kenapa Allah mengutus 2 malaikat pada mayit yang ada di kubur itu, Pak? Karena kita satu aja datang itu Israel kita udah merasa takut. Nah ini 2 Ustaz. Kira-kira maknanya apa ini? Kemudian yang kedua,
di dalam tubuh kita ini ada satu organ yang tidak hancur selama kita hidup ini. Ini yang akan menghidupkan kita di akhirat nanti. Apakah itu betul? Terima kasih. Masalah yang pertama ya, yaitu tentang hikmah ya, lebih tepatnya hikmah. Kalau kenapa sih ya Allah yang lebih tahu. Kenapa? Yaitu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kaidahnya di Al-Anbiya ayat 23, Allah tidak pantas buat ditanya, sedangkan kita yang akan ditanya. Kaidahnya selalu begitu. Semua yang sudah Allah tetapkan, kita nggak pantas. Kenapa sih ya Allah? Itu semuanya sudah ketetapan Allah. Tapi kalau ditanya kira-kira hikmahnya apa ya? Nah, itu bisa mungkin kita gali. Tapi ya itu namanya juga rahasia dari Allah. Kadang kita dapat hikmahnya, kadang tidak. Kadang yang kita dapat pun hikmahnya nggak tepat gitu. Allah yang lebih tepat. Ya, yang jelas Allah memiliki asmaul husna hakimun. Hakim itu maha bijaksana atau hikmah. Semua yang Allah tetapkan pasti ada hikmahnya. Maka mungkin barangkali yang bisa saya hayati, kenapa tatkala kita sendiri di alam barzakh Allah hadirkan dua malaikat untuk semakin menakut-nakuti kita. Betul yang tadi Bapak katakan, malakul maut saja kita sudah khawatir dan takut, apalagi munkar dan nakir, dua lagi itu. Makin membuat kita yakin kabur tidak bisa, bersilat lidah nggak bisa, dan kedua-duanya membawa palu. Ya, yang kata Nabi SAW, ketika tak mampu menjawab dipukul, dan seandainya itu mengenai gunung ini langsung hancur seperti butiran debu. Itu gunung loh, yang segede gitu. Yang tingginya pakai kilometer, kita tingginya cuma pakai meter ya. Apalagi manusia. Jadi hikmahnya itu semakin membuat kita takut dan khawatir. Dan itu juga lah yang dihayati oleh Utsman tadi, sehingga beliau menangis. Ya. Nah, adapun tentang pertanyaan kedua, betulkah ada organ yang lebih tepat bukan organ tapi sel? Nabi SAW berkata dalam sabdanya, ya, bahwasannya kullu ibni Adam ya'kuluhu turab illa ajbaz zanab. Setiap anak cucu Adam pasti semua anggota tubuhnya dimakan oleh tanah, kecuali ajbaz zanab. Apa itu ajbuz zanab? Di zaman Nabi, ajbuz zanab itu dikenal dengan istilah tulang ekor. Tulang ekor, ya. Tapi kita tahu teknologi di zaman Nabi SAW nggak seperti kita sekarang. Dan Masya Allahnya dengan izin Allah, Allah menyingkapkan kebenaran bukan melalui seorang muslim, melalui non-muslim berkebangsaan Jerman. Dia meneliti hadis Nabi itu. Karena kita tahu ya, dituliskan oleh seorang tokoh Yahudi yang ekstremis, bahkan Yahudi yang keras, tentang 100 tokoh manusia yang betul-betul bisa merubah peradaban ini. Dia nomor satu kan bukan tokoh Yahudi, bukan Nabi yang menjadi ikon Yahudi, tapi Nabi Muhammad. Buku ini mempengaruhi banyak orang, sehingga banyak orang walaupun non-muslim dia penasaran dengan sosok Muhammad. Salah satunya nih, ilmuwan berkebangsaan Jerman, saya lupa namanya, agak susah. Dia meneliti hadis Nabi tentang ajbaz zanab, dan dia sebelum-sebelumnya sudah meneliti, dan dia tahu tidak ada kedustaan pada lisannya Muhammad. Ya, maka dia teliti apa yang dimaksud dengan tulang ekor. Pas diteliti tulang ekor hancur juga kok. Bahkan yang paling lama kalau tidak salah rambut itu, paling lama dia hancurnya. Ternyata di tengah penelitiannya dia korek-korek tanah, dia ambil sampel. Dia nggak temukan tulang ekor, tapi dia temukan ada sel yang letaknya di tulang ekor. Ada sel yang letaknya di tulang ekor. Jadi bukan organ, sel itu kecil. Maka dia coba bakar sampai sekian ribu derajat Fahrenheit.
Nggak juga mati sel ini. Sedangkan sel kulit, sel darah, stem cell, bahkan sel apa tuh? Sel puncak ya, atau sel utamanya manusia yang bisa berubah menjadi sel-sel lain. Ya, stem cell itu mati dan hancur dengan dipanaskan seperti itu. Tapi sel yang satu ini enggak. Ternyata inilah yang disebut dengan ajbazana, sel abadi yang akan terus Allah hidupkan. Kenapa? Cara Allah menghidupkan manusia adalah sesuai yang diilustrasikan oleh Rasulullah SAW. Ya, yaitu apa? Terjadi hujan terlebih dahulu. Makanya dalam surat Qaf ada renungan besar. Satu halaman awal itu tentang bagaimana Allah membangkitkan manusia. Di antaranya wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Allah ceritakan turun hujan, keberkahan, tumbuh-tumbuhan. Kemudian dengan hujan itu Allah jadikan tanaman-tanaman dan juga kebun-kebun yang hijau. Kemudian Allah katakan wa ahyayna bihi baldatan maita, tanah yang tandus menjadi subur dengan air hujan. Kadzalikal khuruj, demikian kalian manusia dibangkitkan dan dikeluarkan oleh Allah dari kubur masing-masing. Seperti itu caranya. Maksudnya bagaimana? Ibarat Allah sediakan benihnya, yaitu sel dari tulang ekor. Tinggal diturunkan hujannya, benih ketemu hujan, tumbuh. Faidahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka sudah berdiri dan menunggu keputusan dari Allah di padang mahsyar. Jadi itu ya. Jadi bukan organ tapi sel. Allah alam shawab. Cukup? Terakhir kali ya. Ya, terakhir ya. Jangan diperpanjang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, mengenai persengketaan antara Palestina dengan Israel, katanya di sana bukan masalah perbatasan, karena masalah utusan Rasul atau Nabi itu bukan dari Israel yang Nabi terakhir itu, ya. Karena dia tidak merasa dia tidak menerima bahwa utusan Nabi dan Rasul itu dari keturunan di luar Israel, ya. Apakah benar itu ya? Dan yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan sholat fajar, gitu ya? Sholat fajar itu apakah yang dilakukannya sesudah azan atau sebelum azan, dan bisa dilakukan di rumah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi persengketaan kayaknya saya tahu nih sebabnya. Ada beberapa video yang akhir-akhir ini disebarkan, diteruskan di banyak medsos ya. Sosok influencer, tapi insya Allah bukan influencer yang baik ya, karena sudah kelihatan rekam jejaknya berkali-kali menyakiti umat Islam, berkali-kali menodai agama Islam juga. Nah, di antaranya dia ingin meyakinkan orang-orang yang biasa ikut donasi dan membantu kaum muslimin dan saudara kita di Palestina, bahwasannya jangan buta, jangan fanatik buta. Dia membuat sampel dan menjelajahi semuanya. Ada sebuah lembaga yayasan sosial yang suka mengantarkan bantuan ke sana, tapi terbukti ada penyelewengan dana. Memang betul terbukti, yang namanya uang, Pak. Banyak nggak diaudit betul-betul secara profesional, insya Allah itu terjadi penyelewengan. Dana masjid aja banyak kok yang diselewengkan, apalagi ini dari sekian banyak jutaan umat Islam. Tapi jangan pula dengan kesalahan pada satu lembaga menjadikan kesimpulannya kita jangan lagi gitu loh untuk membantu di sana dengan uang. Jangan juga dipikir itu cuma kesalahan satu kasuistik aja itu.
Ya, tetap kita membantu mereka, dan Nabi sudah memerintahkan kita paling nggak minimal kita membantu menerangi lampu daripada Masjidil Aqsa. Dan kita tahu Masjidil Aqsa itu luas areanya itu. Ya, Masjid Quba Emas itu masuk dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa luas, dan kita diperintah untuk menjaganya. Dan kita tahu Nabi terangkan la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Ini memang ikonnya umat Islam, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jangan kalian betul-betul kekeh banget ingin bepergian, ingin healing-healing, kecuali ketiga masjid itu, kata Nabi. Dan luar biasanya sholat di situ 500 kali lipat sholat di Masjid Darun Nikmah. Ya, kita butuh 500 kali sholat dulu di sini untuk menyamakan 1 kali sholat di sana. Di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram 100.000 tuh. Itu sudah ada teksnya dari Nabi SAW. Maka jangan terpengaruh dengan yang begitu-begitu. Mau itu sejarahnya kayak apapun, tetap ini memang di hati umat Islam ada kemuliaan pada Palestina. Dan Masya Allahnya, menjaga masjid itu Pak, fardu kifayah. Kita tahu fardu kifayah apa tuh? Ya, kalau sudah ada yang melakukannya, kita terbebas dari dosa. Dan saat ini kita sedang mewakilkan penjagaan Masjidil Aqsa sama penduduk Palestina. Jadi kalau bukan karena mereka, kita tuh berdosa Pak, nggak menjaga Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi dengan sebab mereka, kita menjadi tenang-tenang di sini. Maka paling tidak bantuannya dengan dana, dengan doa, dengan macam-macam. Urusan kita serahkan kemana? Ya lembaga yang kredibel, jangan sampai kecolongan lagi. Ya. Tapi kalau ditanya apakah itu sebenarnya hak mereka orang Yahudi tanah Palestina? Enggak. Itu hak hamba Allah yang beriman. Ada orang bilang itu tanah yang dijanjikan untuk orang Yahudi. Iya, kalau dia memenuhi janji. Kalau nggak dipenuhi janji, sudah bukan lagi tanah yang dijanjikan. Makanya dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-23, ayat ke-24 itu ada kisah Nabi Musa bersama dengan orang-orang Yahudi mengajak, ayo kita datang ke tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud dijanjikan? Itu saat itu dikuasai oleh raja yang zalim. Orang bangsa Yahudi, Bani Israel, umat Nabi Musa, itu cemen-cemen, pengecut, ya, pengecut sekali. Sampai sekarang pun keturunannya di sana pengecut. Lihat berapa kali mereka membombardir orang-orang Gaza, cuma dibalas 1 roket aja ketakutannya minta ampun. Pengecut memang mereka. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk ke sana, tapi mereka takut, ada raja yang zalim. Kita kalah jumlah, kita kalah alutsista, kita kalah kekuatan. Tapi kata Nabi Musa, Allah menjanjikan kalau kalian mau masuk, kalian akan dimenangkan oleh Allah. Itu kata Nabi Musa. Malah mereka menyakiti Nabi Musa. Mereka bilang apa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Kami nggak percaya, hei Musa. Udah gimana? Kalau memang kamu itu utusan Allah, pasti Allah akan menolong kamu Musa. Gimana kalau kamu aja? Idhab anta, pergi aja kamu sendiri, wa rabbuka, bersama Allah, faqatila, dan kau dengan Allah berjuang. Inna hahuna qaidun, kita di sini duduk-duduk aja santai. Memang betul awalnya dijanjikan, tapi karena mereka nggak mau. Jadi salah kalau dibilang tanah itu bukan milik umat Islam. Milik umat Islam yang sekarang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Milik semua hamba Allah yang beriman. Awalnya memang buat mereka, dengan catatan mereka mau mentaati perintah Allah, masuk. Ya, Allah akan menangkan. Tapi mereka tidak malah nyuruh Nabi Musa, engkau aja Musa. Bayangin coba. Ada nggak sahabat Nabi melakukan begini kepada Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Ya, mana mereka dibaiat oleh Allah dan Rasulnya, mereka memiliki keberanian. Rasul masuk, sahabat masuk, jumlah sedikit terus lanjut.
Tapi mereka Bani Israel begitulah kondisinya. Cara bermuamalah dengan para nabi dan rasul nggak sopan, kurang ngajar. Begitu Bani Israel. Dan sebelum itu Nabi Musa sudah sering disakiti. Nabi Musa lagi mandi aja diambil bajunya. Kurang ngajar sekali Bani Israel. Ya. Maka yang begini juga. Jadi salah kalau dikatakan itu bukan milik umat itu milik umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dengan sebab itu akhirnya mereka diazab oleh Allah. Azabnya berapa? Arba'ina sanatan yatihuna fil ard. 40 tahun terombang ambing. Masuk ke Palestina nggak bisa. Nabi Musa sudah masuk bersama dengan sahabat-sahabat terdekatnya, bersama dengan pengikutnya yang setia. Yang nggak mau masuk terombang-ambing, ke Palestina nggak bisa, ke belakang mundur nggak bisa. Selama 40 tahun terombang-ambing, Allah azab mereka. Jelas sampai sini? Ya, jelas. Jangan kurangi kecintaan kita kepada Masjid Al-Aqsa, kepada umat Islam dan saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang dimampukan untuk membantu pembebasan Al-Quds dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan generasi berikutnya termasuk tentara-tentara yang bisa membebaskan dan menaklukkan Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.